Menggambar itu seperti separuh hidup aku sendiri gitu loh. Dan ini juga menjadi suatu terapi tersendiri buat aku. Dari gambar itu aku ternyata bisa ya membangkitkan mood aku sendiri menjadi lebih baik. Kenapa sih kok malah buku tulis dipakai buat gambar bla 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 ini, tapi aku nggak ambil pusing gitu, malah ya udah B aja gitu, jadi nggak yang terlalu menjadi satu hal yang menghentikan aku untuk melanjutkan hobi tersebut. Tapi memang tidak mudah untuk mencapai itu semua, bisa dari nol. Dengan cara apa? Itu dengan cara kita rajin mengupload karya ke sosial media, mengenalkan pada masyarakat, kemudian kita punya karakter kita sendiri agar orang lain bisa mudah mengenal siapa kita, lalu apa yang kita sampaikan itu juga lebih mudah disampaikan ke masyarakat. Halo, nama aku Fahmi DNR, nama lengkapku Fahmi Dianur Rahma, dan aku adalah seorang pelukis perempuan. Umur aku saat ini di tahun 2022 itu adalah 30 tahun. Dan alamatku atau domisiliku itu ada di Desa Selanegara, Purbalingga, Jawa Tengah. Oke, sebelumnya aku menekuni bisnis ini. Sebelumnya aku adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, jurusannya juga pendidikan seni rupa. Jadi memang ini adalah bidang aku. Itu kenapa aku suka sekali menggambar dan aku sesuaikan juga dengan bisnisku saat ini. Aku juga berperan sebagai mentor di pelatihan-pelatihan tertentu, entah itu bekerja sama atau kolaborasi dengan tim-tim lainnya atau komunitas lainnya. Juga aku mendirikan bersama tokoh masyarakat tentunya di Desa Selanegara, mendirikan sebuah pelatihan yang isinya adalah workshop yang pastinya nggak jauh dari dunia persenirupaan. Pada dasarnya aku tertarik dengan dunia ini. Awal mulanya bapak aku, Pak Joko Rupadi, beliau adalah seorang perupa juga. Dan dari kecil nih aku udah dikenalkan dengan dunia itu. Lalu dari kecil juga aku suka menggambar, ya dengan berbagai teknik yang aku bisa. Kemudian menggambar ini menjadi satu hobi terbesar aku, bahkan dari kecil sampai ya saat ini juga gitu. Itu kenapa menggambar itu seperti separuh hidup aku sendiri gitu loh. Kalau di dalam bidang ini, aku pure sendiri nih dari kemauan aku sendiri, dari hati aku sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun. Bahkan di bidang ini sudah menjadi dukungan yang sangat mutlak ya bagi keluargaku, bagi keluarga besarku. Mereka sangat mendukung sekali, walaupun dulu pernah ada cerita. Jadi waktu aku kelas 2 SD, aku itu memang suka sekali coret menyoret gitu ya. Kalau zaman sekarang itu namanya doodle lah ya. Jadi dulu buku tulis yang harusnya dipakai untuk belajar, full semuanya aku gambar, pakai gambar. Sampai akhirnya orang tuaku disuruh menghadap sama kepala sekolah ya atas laporan dari bu guru aku waktu kelas 2 dulu. Nah dari situ aku sempat dimarahin tuh sama guru gitu. Jadi kenapa sih kok malah buku tulis dipakai buat gambar bla 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 ini, tapi aku nggak ambil pusing gitu, malah ya udah B aja gitu. Jadi nggak yang terlalu menjadi satu satu hal yang menghentikan aku untuk melanjutkan hobi tersebut kayak gitu. Aku memiliki karakter gambar sendiri nih. Aku sebut dengan nama Fahmi DNR karakter sesuai nama aku sendiri. Karakter ini itu memiliki ciri-ciri mata yang bulat, wajah kotak, hidung keriting, dan mulut yang kecil, juga dengan tubuh yang cenderung kurus-kurus ya. Lalu terdapat juga pattern, dan orang biasa menyebutnya dengan gambar doodle. Juga ada juga yang menyebutnya dengan naif art. Nah, itu menjadi satu usahaku saat ini. Ya, pada tahun 2013 aku mulai menciptakan satu karakter gambarku ini, Fahmi DNR. Kemudian aku upload nih satu persatu ke media sosial, terutama Facebook ya pada zamannya. Lalu ada nih
beberapa orang dari luar negeri, mereka sangat tertarik dengan karakter gambar aku. Nah, bermula dari situ mereka mau membeli karya aku. Kebetulan gambar aku ini memiliki satu kalau bisa dibilang aliran, yaitu naif. Nah, aliran naif ini sebenarnya adalah suatu gambar yang bebas, yang ada di luar dari patokan-patokan atau pemahaman-pemahaman keseni rupaan secara umum. Nah, aku mulai mengajak banyak masyarakat untuk melihat bahwa karakter gambar dan memiliki style gambar sendiri itu ada pentingnya juga loh gitu. Kita jadi punya ciri khas khusus. Orang itu melihat gambar tapi tidak ada nama kita, orang lain itu sudah mengenal, oh ini gambarnya si ini, oh ini gambarnya si itu, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk dihak ciptakan ya. Dan biasanya bahkan seringnya aku mengangkat tema-tema yang ada di lukisan aku, terutama dengan aliran naif ini, yaitu tentang tema keseharian gitu, tentang sehari-hari aku melihat sesuatu apa, terinspirasi kayak gitu. Jadi semuanya lekat dengan kejadian sehari-hari. Dan itu menjadikan satu pengalaman pertama kalinya aku berpameran di luar negeri dan mengenalkan di sana bahwa karakterku ini ternyata eksis juga gitu. Lalu di tahun-tahun 2018 aku mulai aktif berpameran di dalam negeri. Di dalam negeri aku bertemu dengan Kak Joko Kisworo dan beliau adalah kuratorku juga. Halo Kak Joko. Dan kita bergabung dalam satu galeri yaitu L Project. Kita juga menjalani proyek-proyek yang bermacam-macam. Kalau bisnis tentang jual beli gambar atau lukisan itu sebenarnya tergantung dari masing-masing atau individu ya. Banyak sekali kisah-kisah sukses para senior yang mereka atau beliau-beliau ini menjual lukisannya dengan harga yang fantastis dan lain-lain. Kolektornya juga sangat banyak. Kembali lagi itu ke diri kita sendiri. Kalau untuk saya sendiri ini menguntungkan gitu karena sebagai terapi diri saya sendiri dan menghasilkan kayak gitu. Tapi memang tidak mudah untuk mencapai itu semua, bisa dari nol. Pada tahun 2013 pada awal-awal dulu pada saat ada yang pertama kali beli yaitu Mr. Michael dari Australia, beliau membeli karya soft file aku yang berukuran A5, dulu juga masih dengan pakai spidol warna, itu seharga $50 pada masanya, berarti sekitar 500-an ribu gitu ya. Dan beranjak kesini karena memang pameran itu sangat penting ya, dan untuk menaikkan kualitas harga itu sangat penting karena setelah aku berpameran keliling dunia kayak gitu ya dengan dikuratori oleh Mr. Adri, itu harga lukisan atau gambar tersendiri itu lama-kelamaan naik. Memang tidak langsung drastis naiknya, tapi itu semua bertahap. Kalau tantangan tersendiri itu jelas ada ya, terutama belakangan ini di saat aku harus berpameran di dalam negeri. Nah, terkadang karya-karya naif ini memang tidak seutuhnya diterima langsung oleh masyarakat, bahkan ada yang menyebutnya dengan gambar anak TK. Nah, itu menjadi satu tantangan juga nih untuk kedepannya aku menembus pasar di dalam negeri ini. Tokoh inspiratif buat aku, dia itu namanya Oki Raimonta. Dengan stylenya dia itu, wah dia banget gitu ya. Jadi aku belajar juga dari dia bahwa kita itu bisa punya style sendiri dan mengembangkan style sendiri, dan kemudian kita publikasikan ke masyarakat, bahkan karya itu bisa dibeli oleh masyarakat juga. Menekuni gambar secara digital, aku pakai dulunya
aku memadupadankan nih antara manual dengan Photoshop. Dulu awal mula sekali aku pakainya Photoshop. Yang pertama aku menggambar secara manual dengan spidol, lalu aku coloring dengan Photoshop. Kemudian zaman semakin kesini aku mencoba iBase Paint. Nah itu sampai sekarang aku masih pakai aplikasinya. Dengan berjalannya waktu, aku mengerjakan ini semua yang sebenarnya merupakan hobi aku sendiri, kemudian menjadi suatu bisnis. Pasti nggak lekang dari yang namanya orang yang mensupport aku sangat luar biasa. Yang pertama adalah bapak aku sendiri. Halo Bapak Joko Rupadi, terima kasih sekali atas support mendalamnya di setiap kali aku menggoreskan cat di kanvas dan lainnya. Dan orang spesial yang kedua, beliau adalah suami aku tercinta, Mas Muhammad Ridho Priyanto. Terima kasih. Aku sempat berhenti atau vakum ya selama mungkin 2 tahun, dan berkat kamu aku ter-up lagi, bangkit lagi, dan paham bahwa ini adalah dunia aku. Dalam perjalanan aku juga nggak selamanya mulus ya, ada kalanya di saat aku benar-benar stop atau vakum dalam dunia ini, itu sekitar pada tahun 2017 sampai 2018 ya, lebih dari itu sih sebenarnya, 1,5 tahun atau hampir 2 tahun lah ya lamanya. Itu aku terkena mental illness atau apa ya, ada traumatik gitu ya. Jadi itu memang peristiwa-peristiwa yang membuat aku jadi ngedropnya. Tapi pada tahun 2018 ada sebuah pameran yaitu Ragam Jiwa. Ragam Jiwa ini adalah pameran tentang orang-orang yang berjuang dengan bipolarnya, kemudian mereka itu bangkit dan bertahan sampai saat ini. Mereka tuangkan dalam sebuah karya. Nah, pada saat itu suami aku menyarankan untuk ayo kamu bisa bangkit, kamu bisa melanjutkan lagi perjalanan kamu ikuti pameran ini. Dan pameran itu berlangsung di Jakarta. Dan pada saat itu tahun 2018 akhirnya aku mengikuti pameran tersebut yang dikuratori oleh Kak Joko Kisworo. Pada saat itu aku mulai bangkit lagi, mulai up lagi bahwa inilah dunia aku gitu loh. Dan aku buktikan bahwa pada saat aku ngedropnya bahkan vakum itu, ketika aku menggambar lagi, ketika aku melukis lagi, ternyata aku bisa up lagi. Harapan aku untuk kedepannya, aku kepengen sekali membuat satu wadah, yakni lebih ke studio Fahmi DNR. Tapi studio ini diperuntukkan juga untuk teman-teman yang kepingin sekali menggambar dan kepingin sekali memiliki style sendiri. Jadi mewadahi gitu, mereka ingin berpameran, mereka pengen punya style sendiri dan lain-lain. Aku kepingin sekali ilmu yang aku punya ini bisa bermanfaat juga untuk orang banyak, dan itu aku kepingin sekali memberikannya secara gratis ya. Guys, jadi buat kalian dimanapun berada yang sedang menggeluti gambar nih, dan kalian masih bingung ke arah mana gitu kan, atau mungkin banyak orang tua yang merasa kamu gambar mulu nih tapi nggak menghasilkan dan lain-lain, kamu bisa mulai mengembangkan atau membuat karakter gambar kamu sendiri, lalu kemudian kamu mulai aktif berpameran. Sebelum berpameran, kamu wajib nih, aku bilang wajib karena ini pengenalan yang utama dan lebih mudah. Wajib kamu untuk mengupload satu persatu di setiap karya kamu ke media sosial, baik Instagram, Facebook, atau manapun ya, atau kamu punya website dan lain-lain, itu juga nggak masalah. Yang penting kamu upload. Mau sejelek apapun bagi kamu karya kamu pada saat itu, it's okay. Karena pada saat awal-awal dulu, karyaku pun sangat sederhana banget gitu, hanya sekedar pakai spidol ya, coret-coret di kertas, lalu aku foto, aku upload. Bener-bener deh, upload karya kamu ke sosial media. Jadi karya-karya kamu yang kamu upload di sosial media itu sama aja dengan orang melihat melihat katalog kamu sendiri atau karya-karya kamu sendiri.
Kalian bisa melihat karya-karya aku, koleksi-koleksi aku itu dari beberapa sosial media. Beberapanya adalah Instagram, kamu bisa ke @fahmidnr, ataupun juga ke Facebook juga sama fahmidnr, atau ke website aku www.fahmidnr.com. Kalian juga bisa membuka di sana. Kemudian ada juga nih kegiatan seru aku, kadang aku upload di YouTube. YouTube-nya itu juga sama, Fahmi DNR. Nah, kalian bisa kepoin di sana, atau mungkin kalian bisa sekedar ngobrol-ngobrol bareng aku, atau kita saling sharing gitu juga boleh. Kalian datang ke Desa Selanegara, Purbalingga, Jawa Tengah. Oh ya, semuanya jangan lupa ya kalian untuk subscribe channel yang sangat top ini, channel yang sangat menginspirasi banyak orang di 1000 Mimpi. Jangan lupa ya.